Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, muatan IPS dan PPKN. Tahukah kalian bahwa manusia itu adalah makhluk sosial? Mungkin kalian masih ingat mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Ya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain, dan terciptalah interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Ada yang tahu? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain, dan sifatnya saling mempengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, pasar, ataupun tempat ibadah. Interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial. Nah, jenis interaksi sosial. Jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, interaksi sosial antar individu. Nah, jadi interaksi sosial antar individu ini terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Kemudian yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya, guru yang sedang mengajar muridnya. Berarti individunya guru, kemudian kelompoknya murid tadi. Jadi interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial antar kelompok. Nah, itu contohnya terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial yang lain. Contohnya saat terjadi pertandingan sepak bola antara klub A dan kelompok B. Berarti itu interaksi sosial antar kelompok. Jadi, jenis interaksi sosial ada 3. Yang pertama, interaksi sosial antar individu. Jadi, antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial antar kelompok. Kemudian, mengapa manusia harus berinteraksi? Nah, jadi karena kita saling membutuhkan, maka manusia harus saling berinteraksi. Jadi, manusia harus saling berinteraksi, tentunya ada tujuannya. Tujuan interaksi sosial diantaranya adalah menjalin persahabatan. Kemudian yang kedua, memperoleh bantuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah bersama. Kemudian tujuan interaksi sosial selanjutnya yaitu melaksanakan kerjasama yang saling
menguntungkan. Dan yang kelima, merundingkan suatu masalah yang timbul. Tadi 5 tujuan dari interaksi sosial. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, ini Pak Tani berinteraksi dengan lingkungannya. Itu berupa dengan sawahnya. Nah, ini ada nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Kemarin aku ikut ibu ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran. Ternyata di pasar cukup ramai ya. Keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Mengapa? Nah, jadi keberagaman yang ada harus kita syukuri karena adanya keberagaman profesi, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ada banyak keragaman yang ada di masyarakat, baik keberagaman sosial maupun budaya. Nah, apa saja bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat? Yang pertama, usia. Tentunya di masyarakat ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang dewasa, dan juga ada yang lansia. Kemudian dari jenis kelamin. Jenis kelamin tentunya ada yang laki-laki ataupun ada yang perempuan. Kemudian pekerjaan. Ada yang petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai, nelayan, dan sebagainya. Kemudian dari budaya. Ada keberagaman bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, makanan khas, dan lain sebagainya. Kemudian dari agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Tadi bentuk keberagaman sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.